Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai Dia menjemput kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, kita sadar betul bahwa hari-hari begitu cepat. Waktu terus berjalan, tidak bisa kita mengulangi segala hal yang sudah terjadi. Bahkan beberapa jam yang lewat ini, kita tidak bisa mengulanginya lagi. Dan kita sadar betul sebagai manusia, kita harus siap senantiasa kapan Tuhan akan panggil kita. Ya, ketika saya merenungkan firman Tuhan hari-hari ini, ada beberapa tetangga saya yang dipanggil oleh Tuhan, dan ada satu orang famili yang juga dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika saya melihat kejadian dan peristiwa ini, saya teringat ketika pada zaman COVID, banyak orang-orang yang mati, dan cepat sekali mereka yang baru kita lihat dan besoknya sudah meninggal. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dan hari-hari ini begitu cepatnya berlalu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan, mari kita siapkan hidup kita sebelum Tuhan datang dan menjemput kita. Dan kita yakin apakah kita sudah siap. Dan hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita selalu bersiap-siap kapan Tuhan akan panggil kita. Karena ini mau tidak mau kematian akan terjadi pada setiap manusia Bapak Ibu Saudara. Kecuali kalau ada yang memang dikasih anugerah Tuhan, mereka bisa menikmati apa yang namanya pengangkatan. Ya, pengangkatan mereka tidak mengalami satu kematian seperti Elia, seperti Henok di dalam Alkitab, mereka diangkat oleh Tuhan. Dan ini yang menjadi harapan kita sebagai orang percaya. Karena saya mau sampaikan juga, hari ini kita akan mendengar kabar baik, kabar sukacita, kabar yang memberikan kelegaan, kabar yang memberikan damai sejahtera, yaitu kabar di dalam Yesus Kristus. Dia yang memberikan jaminan hidup yang kekal, dan Dia adalah pribadi Allah sendiri yang dinyatakan kepada kita seluruh umat manusia. Jika kita menerima dengan iman saja, Tuhan sudah membenarkan hidup kita. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita semakin mengenal pribadi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan minggu ini kita kembali belajar tentang kerajaan Yesus Kristus, di mana kerajaan Yesus Kristus akan ditegakkan dan akan hadir, dan segala sesuatu akan lenyap, akan diganti oleh kerajaan Yesus Kristus. Ini menjadi pengharapan juga oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada zamannya. Mari kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, ketika Yesus akan naik ke surga, banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang percaya kepadanya, mengharapkan satu pemulihan, yaitu di mana kerajaan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Yesus sendiri hadir dalam kehidupan mereka. Ya, jika mereka yakin Yesus sebagai Mesias, mereka mengharapkan dan menanti-nantikan ya kerajaan Allah yang sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Dan mereka juga merindukan kerajaan Yesus, kerajaan Allah yang nyata hadir dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu bahwa mereka merindukan sekali Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah satu pengharapan, satu kerinduan untuk mengalami satu pemulihan dalam hidup. Ya, dalam hidup yang sampai hari ini kita masih merasakan ya segala sesuatunya biasa saja dan tidak ada yang istimewa karena semuanya akan binasa. Tetapi yang menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya, seperti orang-orang Israel pada waktu itu, ya mereka mengharapkan satu pemulihan kerajaan Allah yang tidak binasa. Kerajaan Yesus yang akan hadir, yaitu kerajaan yang Allah yang akan dinyatakan di muka bumi ini, dan yang bersifat kekal tentunya, dan tentunya berisikan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Daging tidak ada tempat dalam kerajaan Yesus Kristus. Oleh sebab itu akan terjadi pemulihan segala sesuatu, termasuk tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara. Tubuh daging ini akan ganti Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya mari kita akan baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-11.
Firman Tuhan berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kerajaan Yesus memang akan datang. Masalahnya kita tidak tahu kapan akan dinyatakan. Sehingga sejak zaman Yesus sampai hari ini, mereka yang menanti-nantikan kerajaan Yesus, mereka harus bertekun, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-25, ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya, tapi mari kita akan lihat kembali dulu di dalam ayat yang ke-8 dalam Kisah Rasul yang pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini satu pesan bagi kita pengikut Kristus. Kita dipanggil Tuhan memang menjadi saksi Kristus. Ya, kita adalah messenger ya, yang membawa pesan damai sejahtera dari Allah kita, dari Yesus Tuhan kita, untuk menyampaikan kabar baik, pesan damai sejahtera. Ya, bukan peperangan, tapi pesan damai sejahtera, kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Ya, jika hari ini masih banyak orang yang belum percaya dan menerima Yesus, ya, saya berdoa supaya Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga Bapak Ibu Saudara boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, saya selalu berdoa supaya kita semua menerima keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Ya, sehingga ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita akan diberikan kuasa, ya, dari surga untuk menyatakan kebaikan, kebesaran, anugerah Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus, ya, kita harus memiliki iman yang teguh dalam menghadapi tantangan zaman ini. Kita tahu kita semua akan kembali kepadanya. Kita akan bertanggung jawab secara pribadi kepadanya. Sehingga ketika kita ada sampai hari ini, mari kita gunakan hidup kita semaksimal mungkin. Sehingga hari-hari yang kita lewati, kita berjalan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Tuhan. Amin. Karena kita adalah messenger, yaitu pembawa pesan dari Tuhan. Dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jangan lupakan dasar pesan ini. Kerajaan Allah dibangun dengan luar biasa. Dengan dasar Yesus Kristus tentunya sebagai batu penjuru, di mana setiap kita murid Yesus memandang kepadanya dan terarah kepadanya, tertuju kepadanya, sehingga hidup kita akan menerima apa yang dijanjikannya, yaitu hidup yang kekal. Amin, Bapak Saudaraku, dan janjinya itu pasti. Haleluya. Sesudah ia mengatakan demikian, dikatakan ayat 9, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sesudah mengatakan hal demikian, Yesus terangkat. Dia naik ke surga, ya, disaksikan oleh mereka. Berarti ketika Yesus naik ke surga, sekali lagi saya mau katakan ada saksi-saksinya. Saksi-saksi hidup memang tidak sampai hari ini mereka ada, tapi ditulis dalam Alkitab bahwa Yesus ketika dia naik ke surga, banyak orang yang juga melihatnya. Jadi kita tidak perlu mungkin harus melihat ya hari ini, tapi kita dengan iman percaya Yesus memang naik ke surga. Luar biasa Bapak Saudaraku, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan baik-baik, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini satu janji, satu dasar iman kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bahwa dia pasti akan datang kembali. Timingnya, waktunya kita tidak ada yang tahu memang. Tapi dengan iman kita yakin dia pasti akan datang. Jika dia naik, dia akan turun. Jika dia sebagai penguasa kerajaan surga yang rela turun ke dunia, bahkan dia menyelesaikan tugas mandat Yesus Kristus, dia menjadi manusia untuk menjadi korban penebusan. Kenapa manusia harus ditebus? Iya, karena ada satu pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, ya tidak mungkin ditebus, Bapak Ibu Saudara. Bukankah ketika kita melakukan pelanggaran, kita harus juga menebus? Jika kita melanggar lalu lintas, kita harus membayar.
Jika kita melanggar dengan melakukan kesalahan, kita harus minta maaf. Ya, hal yang sangat sederhana ini, Bapak Saudara. Kita diajar oleh Tuhan untuk memiliki hati yang penuh kasih. Sehingga ketika dia datang ke dunia, dia ingin menunjukkan kasihnya kepada dunia, kepada kita. Supaya kita tidak binasa. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara. Hal yang sederhana, namun kita kadang terlalu jauh. Sehingga kita belum bisa menerima dan terbuka hati kita untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, baik Bapak Saudaraku, dari dasar kisah Rasul ini kita bisa melihat ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa dia juga akan datang kembali. Dan berbicara tentang kerajaan Yesus Kristus, sekali lagi ini adalah satu pengharapan kita, kerinduan kita. Jika orang-orang Israel pada zaman Yesus mereka mengharapkan pemulihan kerajaan Allah yang sesungguhnya hadir dalam hidup mereka. Memang belum hadir saat ini, tapi demikian juga kita. Kita rindu, kita tinggal dalam suasana yang tidak binasa atau yang sementara. Tapi kita memiliki kerinduan, kita tinggal di dalam kerajaan Tuhan sendiri. Dan sekali lagi, jika kita sadar, kita memiliki pengharapan yang demikian. Dan jika kita masih di dunia ini, kita masih melihat orang-orang yang mati, orang-orang yang sedih, orang yang nangis, mungkin orang yang masih bisa tertawa dan bersuka cita. Ya, dan kita melihat semuanya fana, sementara. Berarti kita harus betul-betul sadar, menggunakan hidup yang kita terima dari Tuhan ini dengan maksimal mungkin untuk memberitakan kabar baik. Ya, mari kita akan melihat kembali kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 23 tentang pembebasan tubuh. Ya, ketika kerajaan Yesus dinyatakan, ada hal yang akan terjadi, Bapak Saudara. Ayat 23, Roma 8. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Memang kita sebagai murid Tuhan, kita tidak bisa menghindari apa yang namanya penderitaan. Ya, mungkin kita mengeluh, kita mungkin lemah, kita nggak berdaya. Itu wajar karena kita sebagai manusia, bukan Superman, orang yang hebat. Tetapi kita menyadari justru ketika kita mengalami hal itu, kita butuh kekuatan. Sehingga firman Tuhan dikatakan, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, yaitu roh Allah sendiri, pribadi Allah sendiri, di dalam Yesus Kristus. Ya, ketika dia naik ke surga, bukankah dia juga berjanji akan memberikan seorang penghibur dan penolong? Sebenarnya itu berbicara tentang pribadi Allah yang roh. Di sini kita bisa memahami pribadi Tuhan juga. Ya, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembahnya, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran, itu adalah penyembahan. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Ya, mari kita lanjutkan. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Hari ini kita masih hidup, kasih kita masih tinggal di dalam daging. Ya, kita masih menantikan pengangkatan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup. Kemudian yaitu pembebasan tubuh. Tubuh ini dibebaskan dari segala apa, saudaraku? Ya, sakit penyakit. Dari segala kelemahan tubuh, ya, ada yang encok, pegel, kepala pusing, ya, hati jantung ini berdenyut-denyut, ya, banyak orang yang mati karena jantung, orang bilang sakit angin duduk dan lain sebagainya, ya, kita merindukan pembebasan dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Kita merindukan kita memiliki satu kehidupan yang kekal, yang langgeng, yang indah. Ya, tentunya orang rindu hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi kita memiliki satu keyakinan bahwa di dalam kerajaan Yesus Kristus, itulah kerajaan surga yang sesungguhnya. Amin. Sehingga dikatakan, yaitu pembebasan tubuh kita. Tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan, di mana kita bersama dengan Tuhan. Kita harus mengenakan tubuh kemuliaan, sebab Tuhan itu mulia, kudus, dan suci. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Sehingga ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi ayat 25 yang tadi saya sampaikan, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kata kuncinya tekun. Jika masih hidup hari ini, kita harus terus bertekun. Bertekun untuk apa? Nanti kita akan melihat. Ya, saya ingin membacakan ayat ini hanya untuk kita bisa memahami, ya, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30 saya ingin bacakan ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ayat 29 ini, Bapak Saudaraku, harus kita perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya sudah dipilih, sehingga dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bukankah kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan? Tidak bisa kita keluar dari jalur ini, atau kita kepingin hidup di luar firman Tuhan. Sehingga ayat ini jelas mengingatkan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, dipilihnya, dan ditentukannya. Untuk apa, Bapak Saudaraku? Ya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Menjadi serupa, memang tidak sama plek, Bapak Saudara, tetapi serupa. Berbicara tentang serupa itu ya setidaknya mengarahnya ke sana. Mengarahnya kepada Yesus Kristus. Hidup di dalam kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, di dunia ini ada orang kembar, tapi tidak mungkin sama plek, betul ya? Walaupun kembar, katanya kembar, harusnya kata kembar itu sama semuanya. Tapi kalau berbicara tentang manusia, tidak ada manusia kembar yang plek-plek semuanya, jeroannya juga semua, hatinya juga sama. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita sadari. Tuhan rindu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Setidaknya hal-hal yang manusia batin kita. Ya, bukan ilmu kebatinan, Bapak Ibu Saudara, tapi manusia batin yang dibaharui menjadi serupa seperti Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukankah firman Tuhan juga mengatakan batin kita yang dibaharui dari hari ke hari, memiliki ya hati yang sama seperti Yesus Kristus. Ini yang menjadi tujuan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan, yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sehingga kenapa Yesus juga berkata, akulah sahabat yang baik. Ya, akulah gembala yang baik. Yesus menyatakan secara pribadinya sehingga manusia bisa menerima. Walaupun Dia Tuhan yang luar biasa dahsyat, yang transenden, yang secara akal kita tidak bisa menyelami sejauh pribadi Allah. Tetapi Dia sendiri sebagai pencipta manusia mau menampilkan dirinya, merendahkan sedemikian rupa, supaya kita sebagai manusia bisa melihat, supaya manusia kita ini bisa menerima. Ya, jika kita dekat dengan Tuhan seperti orang Israel pada zaman dulu, mereka saja tidak berani. Hanya Musa saja yang berbicara kepada Tuhan, Allah Yahweh. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita yakin firman Tuhan sudah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Sehingga Dia dikatakan, Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi juru. Ya. Banyak nabi, banyak guru, tapi juru selamat hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Ini yang harus kita juga yakini. Karena tidak ada manusia yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang ingin memperoleh hidup yang kekal, berjumpa dengan Allah yang benar melalui aku. Ya.
Jika mereka yang tinggal hidup sebelum zaman Yesus, mereka juga punya hukumnya sendiri. Tapi saya tidak membahas hal itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa kerajaan Yesus akan dinyatakan. Kerajaan Yesus akan dinyatakan di dunia ini, di muka bumi ini. Sehingga orang-orang akan melihat bahwa Yesus adalah Raja, bahwa dia memang adalah pribadi Allah. Wujud Allah yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita, tapi dia bisa kita lihat melalui Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Jadi ketika kita tadi dipilih, kita ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Kemudian setelah kita ditentukan dari semula, kita dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga akan dibenarkannya. Jadi proses ini Bapak Ibu Saudaraku yang sedang terjadi dalam hidup setiap pengikut Kristus, murid-murid Tuhan. Mereka dibentuk, diproses, dibenarkan. Dari yang tidak benar menjadi benar. Maka gereja disebut bengkel itu sebenarnya benar. Kadang-kadang orang yang salah berpikir, nanti dulu aku tidak mau ke gereja, aku tidak mau ibadah dulu karena aku belum benar, aku belum beres. Salah Bapak Ibu Saudara. Orang ke gereja, orang masuk dalam persekutuan, itu di mana Yesus hadir. Tuhan itu ingin membentuk kita. Yang rusak menjadi benar. Yang rusak dibenarkan. Begitu Bapak Saudara. Kita orang-orang berdosa, kita itu dipulihkan oleh Tuhan untuk kita disucikan. Ya, bukankah ketika kita menggunakan pakaian jika kotor kita harus cuci sehingga kita nyaman. Demikian juga ketika kita masuk dalam kerajaan Yesus. Yesus ingin supaya kita mengenakan pakaian yang bersih. Bukankah ada perumpamaan ketika ada pesta, Yesus mengadakan pesta, ada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Akhirnya dia diangkat dan diusir dan dibuang, dicampakkan ke api yang kekal. Kenapa? Karena tidak mengenakan pakaian kebenaran. Hidup yang tidak mau diproses oleh Tuhan. Hidup yang keras. Mari kita miliki hati yang mau lembut. Hati yang mau dihancurkan sehingga ketika Tuhan melihat hati kita yang hancur, Dia mau membentuk kita sesuka hati Tuhan. Suka-suka Tuhan mau bentuk kita sedemikian rupa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ragu Bapak Saudara, ketika kita ikut Yesus, kita akan dibentuk. Memang kadang kita akan sakit, mungkin kita akan merasa, wah ego kita mulai ego, kesombongan kita, kecongkakan kita, mulai dibinasakan, mulai ditekan, mulai dibuang, itu memang mungkin sakit. Tapi kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sedang dibersihkan oleh Tuhan. Ya, manusia yang sombong, manusia yang congkak, manusia yang angkuh, yang tidak mau diubah oleh Tuhan. Wah, itu hati-hati saudara. Itu bisa timbul pemberontakan dan sulit untuk berubah. Tapi hari ini saya percaya kita yang mendengarkan renungan hari ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang mau diubah oleh Tuhan. Hati yang merelakan. Ya, terserah Tuhan, Engkau mau bentuk aku sedemikian rupa, mau bagaimana aku percaya Engkau memberikan yang terbaik. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita siapkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kapan dibentuknya? Ketika kita masih hidup hari ini tentunya. Ya, ketika kita masih ada hari ini tentunya. Kalau sudah di surga, sudah tidak berbicara tentang proses hati Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah di surga kita tidak berbicara tentang dosa, tentang makan dan minum daging, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat nafsu dunia. Semuanya sudah diubahkan. Semua sudah ditanggalkan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Di sana hanya terjadi kebenaran, ya, ada damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara, kuasa. Sehingga ayat ini memberikan pengertian. Mereka itu juga dibenarkannya. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, dibentuk, diproses seturut kehendak dan rencana Tuhan yang indah. Amin. Ya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya, luar biasa ayat 30. Mereka akan dimuliakan. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengalami satu peningkatan, kita memang harus diproses. Sakit secara batin kita Bapak Saudara kadang ya. Kita harus ditegur, dinasehati. Paling tidak enak ketika kita dinasehati, ditegur, bahkan kalau dihajar. Ya, tapi bersyukurlah jika kita dihajar, dinasihati, ditegur, berarti Tuhan masih peduli dengan kita.
Kalau kita sudah dinengke, kita sudah diculke, orang bilang, bahaya. Hati-hati saudaraku. Jangan sampai seperti orang tua zaman sekarang, kehilangan dok-dok siji, tidak apa-apa. Itu bahaya saudara. Kalau Tuhan sudah bilangan kehilangan dok-dok siji, gimana saudara? Kita sudah di luar Tuhan tentunya. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Tapi kita mau belajar manut. Ya Tuhan, apa yang menjadi maunya Engkau Tuhan, terserah Tuhan. Aku mau berserah sebab Engkau Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh kuasa. Dia yang sangat menyayangi kita. Yang harusnya kita ini binasa karena dosa kita. Tapi karena kasih-Nya, Dia mengangkat kita, sehingga Dia memulihkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kerajaan-Mu datang, biarlah kami boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Jika kerajaan-Mu Engkau nyatakan, biarlah kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita itu adalah kemurahan Tuhan. Jika masih ada waktu, itu berarti masa jeda di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kadang saya juga heran, orang yang naik motor ngebut dengan seenaknya kok ya ada yang selamat. Ada yang mati, yang kecelakaan juga banyak. Tapi masih ada yang selamat begitu saudara. Saya kadang heran. Berarti masih ada kesempatan untuk dia bisa berubah. Dalam hidup ini ada orang yang jahatnya setengah mati. Tapi kok ya tidak mati-mati Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kadang saya berpikir itu Tuhan masih murah hati sama dia. Tapi orang yang baik kok ada yang malah cepat mati begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kadang dalam hidup ini kita tidak ada yang tahu. Orang yang baiknya setengah mati, baik di mata orang, tapi kok dipanggil Tuhan. Tapi orang yang jahatnya pol kok masih hidup terus. Ya kita tidak ada yang tahu soal kematian, tapi saya mau katakan, jika masih ada kesempatan, itu berarti Tuhan masih memberikan kemurahan. Amin. Demikian juga hidup kita, jika kita masih ada hari ini, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya masih bisa menyampaikan ini karena saya sadar betul bahwa semua adalah kemurahan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, supaya setiap orang bertobat. Kerajaan Yesus berbicara, diawali dengan kata bertobatlah. Amin Bapak Saudaraku. Jadi mari kita terus bertobat setiap hari jika kita terus hidup dalam tantangan atau hal yang tidak benar. Kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka
yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ini yang harus kita kerjakan selama kita masih ada di bumi ini, yaitu hidup kekal kepada mereka yang hidup dengan tekun berbuat baik. Mari kita bertekun berbuat baik. Walaupun kadang orang salah persepsi, salah asumsi, kita kadang berbuat baik, kadang dikira ada tujuan maksud-maksud tertentu. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara, jika memang itu untuk melakukan hal yang baik, kita kerjakan dengan sukacita. Apapun kata orang, karena kita tahu ya, supaya perbuatan baikmu dilihat. Bukan kita mau menyombongkan, supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Iya, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ya, karena jelas dikatakan ya, mencari kemuliaan. Mari kita mencari kemuliaan Tuhan. Bukan sok suci, sok benar, sok pintar, tapi kita mencari kemuliaan Tuhan. Ya, hari-hari ini kita tidak perlu ragu. Hari-hari ini kita tidak perlu tawar lagi. Jika kita digerakkan Tuhan untuk melakukan hal yang baik, mari kita lakukannya dengan sukacita. Karena semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mencari kehormatan dan ketidakbinasaan. Mari kita kejar hal-hal ini. Karena kita tahu bahwa dunia ini semua akan binasa, kita cari yang tidak binasa. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kehormatan Tuhan. Amin. Ya, kita memiliki masa lalu yang suram, kita mungkin memiliki masa lalu yang tidak bagus. Tapi ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, kita berserah. Tangan Tuhan sendiri akan bekerja atas hidup kita. Amin. Dan Tuhan ada di pihak kita. Kita akan lihat. Tetapi, ayat 8, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Nah ini, orang kalau sudah mencari kepentingan sendiri, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Untuk aku, semuanya aku. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, yang tidak taat kepada kebenaran, ya, melainkan taat kepada kelaliman. Hati-hati Bapak Ibu Saudaraku, karena hari-hari ini semakin hari manusia canggih, ya, canggih untuk bikin video-video yang hoak-hoak, ya, video salah jadi benar, benar jadi salah, ya, sehingga banyak hoak-hoak yang terjadi. Tapi jika kita hidup di dalam Tuhan, di pihak Tuhan, siapakah lawan kita? Ya, tidak perlu takut. Jika kita mau hidup benar, tunjukkan memang kita ada di pihak Tuhan. Karena ketika Tuhan datang, Tuhan melihat hati kita. Amin. Mari kita mengejar, ya, bertekun, berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Dan ini adalah upah kita, hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan Yesus Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita tetap semangat untuk ikut Tuhan, karena kita yakin kita akan masuk dalam kerajaannya. Dan tetap jaga hidup kita, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jaga hati kita, seturut kehendak rencana Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberi kekuatan, sampai Dia menjemput kita semua. Amin, Bapak Saudaraku. Tetap semangat, dan terus masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan setiap hari. Karena setiap hari Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau menguduskan kami juga dengan firman-Mu. Terima kasih buat nasihat, teguran, hajaran yang Tuhan berikan sampai hari ini. Didikan yang Tuhan berikan bagi kami adalah didikan yang membawa kepada sukacita, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih apapun yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kami mau mengucap syukur dan selalu berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau tidak pernah menyesatkan. Engkau membawa kami kepada padang rumput yang hijau, kepada kebenaran Tuhan sendiri. Terima kasih, berkati kami semua yang mendengarkan hari ini. Kuduskan kami dan layakkan kami. Ampuni kami jika kami masih ada hal yang kurang berkenan. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kota dimanapun kami berada, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara dari pusat sampai pelosok negeri. Berikan roh takut akan Tuhan, kendalikan bangsa ini seturut kehendak dan rencana-Mu. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah negeri kami. Di tahun yang akan datang Tuhan tolong, Engkau Tuhan tetap menjadi Tuhan kami yang melindungi, menjaga di masa-masa pilpres. Engkau juga memberkati dengan damai sejahtera bangsa kami ini. Engkau Tuhan berkati dengan sukacita, di mana bangsa kami akan mengalami satu pembaharuan
di mana kami rindu bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.